petugas. Maka itu saya nyatakan ini bohong besar, ini fitnah keji. Bima Arya itu wali kota Bogor, dia punya kuasa dan wewenang untuk masuk ke kamar saya kapan saja untuk memastikan kondisi saya. Tapi dia tidak lakukan, dia malah berdiskusi keluar-keluar di media ini. Kami tidak pernah menghalangi Bima Arya untuk masuk ke kamar rawat kami. Kami tidak pernah menghalangi Satgas Covid Kota Bogor. Tapi faktanya mereka tidak pernah masuk ke kamar saya. Mereka tidak pernah bertanya kepada saya. Kalau saya menulis surat, saya melarang para dokter mengumumkan, itu hak saya. Tapi kalau Bima Arya datang ke kamar saya bertanya bagaimana hasil tesnya, tentu saya akan jawab. Karena beliau adalah ketua dari Satgas Covid Kota Bogor, tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Bima Arya. Kesembilan, bahwa andai pun, sekali lagi saya menggunakan pengandaian, andai pun saya dirawat di rumah sakit Umi karena positif COVID, mestinya Bima Arya tidak mengganggu. Mestinya dia bersyukur ada warganya yang bisa berobat sendiri dan mandiri. Mestinya dia harusnya lebih fokus kepada masyarakat Demak yang kena COVID di Bogor yang banyak belum tertangani. Kenapa justru mengganggu perawatan besar? Yang terakhir ke-10 dari halaman 6 ini, kesimpulannya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa perawatan saya di rumah sakit Umi dan tes swab COVID-19 di rumah sakit Umi bukan kejahatan, tapi itu merupakan perawatan dari seorang pasien yang sedang sakit. Kalau seorang pasien sedang sakit dirawat perawatan di rumah sakit Cianjur kejahatan, maka itu satu musibah besar bagi tatanan hukum di Republik Indonesia yang kita cintai. Jadi sekali lagi saya nyatakan, perawatan saya di rumah sakit Umi bukan satu kejahatan, akan tetapi merupakan upaya untuk menyembuhkan diri. Dan itu sejalan dengan himbauan pemerintah agar kita mengobati diri kita, apalagi di musim pandemi semacam ini. Penyakit sekecil apapun wajib untuk segera kita berobat. Baik, kita masuk 2 remaja. Dengan judul kriminalisasi pasien, dokter dan rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit Umi, saya dan keluarga terus mendapat tekanan demi tekanan dengan kronologis singkat sebagai berikut. 1, kami pulang tanggal 28. 29 November sudah ada di 30. Nah, tanggal 1 Desember, baru beberapa hari kami pulang. Saudara, saya diminta oleh Polda Metro Jaya untuk menguji panggilan pertama sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang saya saat ini ditahan akibat kerumunan tersebut. Jadi, tapi kemudian tanggal 1 Desember saya tidak bisa menguji panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan karena saya masih dalam perawatan, saya masih dalam isolasi mandiri. Dan para pengacara datang ke penyidik Polda Metro Jaya menyampaikan alasan dan Polda Metro Jaya menerima alasan tersebut, kemudian menjadwalkan panggilan berikutnya tanggal 7 Desember. Nah, tanggal 7 Desember jam 10 pagi, saya masih belum bisa memenuhi panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota. Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan buta oleh gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Karena kami punya alasan tepat, masih perawatan dan ada kejadian luar biasa. Kami di Jalan Tol Kerawang itu kami dikejar, dipepet, ditembaki, 6 pengawal kami diculik. Nah, akhirnya kami sampaikan ke Polda Metro Jaya. Kami nggak tahu waktu itu orang tak dikenal. Kami nggak tahu siapa yang melakukan itu. Makanya pagi hari kami masih datang ke pengacara kami masih datang ke Polda Metro Jaya untuk menyampaikan. Akhirnya kami mendapat waktu untuk pemeriksaan sebagai saksi tanggal 14 Desember. Lanjut, pada hari yang sama tanggal 7 Desember jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imron menggelar siaran pers bersama Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman tentang
yang ditembak mati polisi, yang akhirnya menjadi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan polisi terhadap 6 pegawai kami, dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Jadi di sini saya bersyukur kepada Allah, kalau Kapolda Metro Jaya mulutnya dibuka oleh Allah, akhirnya mengaku kalau dia yang mengirim orang-orang tersebut untuk melakukan penguntitan, pengintaian sampai kepada pembunuhan. Karena dalam siaran pers dia mengatakan ini bagian daripada penyelidikan dan penyidikan. Nah, jadi kalau bagian dari penyelidikan dan penyidikan, berarti pembunuhan itu juga termasuk dari program penyidikan yang dijalankan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron. Nah, ini masih berlangsung di Komnas HAM. Majelis Hakim, saya tidak akan berpanjang lebar lagi soal nomor 3, karena insya Allah ke depan itu akan digelar pengadilan HAM. Saya tidak akan diam sampai program tersebut pun akan kita kejar. Nomor 4, tanggal 9 Desember 2020. Jadi gara-gara ada kejadian tadi, tanggal 9 Desember 2020, Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka. Tanpa pemeriksaan langsung menjadikan saya tersangka dan langsung mengumumkan di TV dengan ancaman jemput paksa. Padahal kami sudah punya janji tanggal 14 Desember untuk datang diperiksa sebagai saksi. Nah, akhirnya tanggal 12 Desember 2020, saya dengan inisiatif saya juga nasihat dari para pengacara, para penasehat hukum, dan didampingi oleh penasihat hukum, mendatangi sendiri Polda Metro Jaya, dan begitu kami datang, kami langsung ditangkap serta ditahan sampai hari ini. Nah, setelah saya ditahan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan Maulid Nabi di Petamburan, maka secara berturut-turut saya pun dijadikan tersangka dalam kasus kerumunan penyambutan saya pulang dari Megamendung, lalu dijadikan tersangka dalam kasus swab tes COVID di Rumah Sakit Umi yang saat ini kita ada di dalam sidang pengadilan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ironis, saat saya sebagai warga negara menderita sakit dan berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, lalu mendapat perawatan yang sangat baik dari rumah sakit dengan dokter yang berkualitas, justru saya dan pihak rumah sakit, mulai dari direktur utama, dokter, perawat, pegawai, hingga satpam rumah sakit, semua diproses hukum dengan fitnah, menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saya sedih, saya prihatin, dokter-dokter saya yang begitu baik, perawat saya semua dipanggil oleh polisi sebagai saksi, sampai para perawat yang melayani saya dengan baik setiap hari juga dipanggil oleh polisi, bahkan satpam sekalipun ikut dipanggil oleh polisi untuk diperiksa. Dan pada akhirnya Direktur Rumah Sakit Umi dijadikan tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa dalam pengadilan ini. Itu Dr. Andi Mata. Di sini saya lanjutkan lagi, saudara penasehat hukum yang setia, terima kasih banyak atas selama ini mendampingi saya. Maaf majelis hakim yang mulia, yang terhormat. Saya ulangi, ironis, saat saya sebagai warga negara menderita sakit dan berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, lalu mendapat perawatan begitu sangat baik dari rumah sakit, dokter yang berkualitas, justru saya dan pihak rumah sakit, mulai dari direktur utama, dokter, perawat, pegawai, hingga satpam rumah sakit, semua diproses hukum dengan fitnah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Saya dan menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Attas bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata dijadikan tersangka atas laporan Bima Arya atau pegawainya dari Satgas COVID yang ada di Kota Bogor yang ditugaskan untuk melapor. Padahal Bima Arya di hadapan para habaib, di hadapan para ulama Kota Bogor telah berjanji mencabut laporan. Tapi faktanya Wali Kota Bogor Bima Arya telah bohong dan khianat terhadap habaib dan ulama, tidak pernah ada pencabutan laporan, dan akhirnya proses hukum berjalan sampai ke sidang hari ini. Ini semua jelas merupakan kejahatan Wali Kota Bogor bersama kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kriminalisasi pasien
dan dokter serta rumah sakit. Jika saya merahasiakan hasil pemeriksaan saya karena memang pasien dilindungi undang-undang kesehatan, dan jika saya mengabarkan keluarga dan kawan bahwa saya sehat karena memang saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya sehingga merasa sudah sehat, sekaligus menenangkan mereka, bukan menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran sebagaimana fitnah yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Dan kejaksaan memproses para pejabat yang selama ini sebar kebohongan tentang COVID sehingga nyata-nyata menimbulkan keonaran, bahkan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat real tapi tidak pernah diproses. Antara lain, 1. Menko Polhukam RI Mahfud MD telah membohongi masyarakat bahwa cukup dengan olahraga untuk menghadapi pandemi COVID. Faktanya tidak cukup dengan olahraga dan itu membuat onar di tengah masyarakat. Bohong membuat onar. 2. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah membohongi masyarakat bahwa virus corona tidak kuat dengan cuaca Indonesia, sehingga banyak masyarakat percaya karena yang bicara adalah pejabat negara Menko. Saudara, akhirnya masyarakat tidak menghindarkan diri dari penularan pandemi sehingga terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bohong dan menimbulkan onar. 3. Menko Perekonomian RI Erlangga membohongi masyarakat dengan menyatakan bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia. Masyarakat kecil percaya dengan ucapan seorang yang begitu tinggi kedudukannya sebagai seorang Menko, tapi faktanya COVID tetap masuk ke Indonesia. Menko Perekonomian RI telah membohongi masyarakat dan akhirnya menimbulkan keonaran, bahkan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, mantan Menteri Kesehatan RI Terawan juga telah membohongi masyarakat dengan pernyataannya bahwa orang sehat hadapi COVID tidak perlu masker dan yang sakit pun akan sembuh sendiri sehingga tidak perlu diobati. Dan ini semua pernyataan yaitu tersebar di media sampai rakyat kecil di pedesaan pun tahu, dan akibatnya ketika pernyataan ini keluar banyak orang yang pakai bahkan jaksa mengatakan juga saya bukan menghindar kerumunan, bahkan menuju kepada kerumunan tersebut. Semua tuduhan tersebut bohong dan dusta, fitnah dan tuduhan keji. Nah, jadi jaksa penuntut umum hanya melarang bebas. Apa yang mereka tidak tahu mereka karang-karang. Itu hasil daripada imajinasi mereka untuk yaitu menjadi alat dalam rangka mengkriminalisasi saya dan kawan-kawan saya. 3. Tanggal 11 November 2020, saya dan keluarga kelelahan sehingga meminta bantuan dari kawan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin beserta suplemen untuk menambah stamina. 4. Tanggal 12 November 2020, saya menghubungi tim nursing untuk melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan lebih intensif untuk saya dan keluarga. 5. Tanggal 19 November 2020, saya pulang ke rumah saya di Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor untuk pelaksanaan sholat Jumat dan peletakan batu pertama Masjid Raya Markas Syariat serta peresmian studio Media TV Markas Syariat yang dihadiri oleh para pengurus dan guru serta santri yang memang tinggal di komplek pesantren dengan tetap patuhi prokes. Kita tidak mengundang orang luar karena pesantren kita beberapa kali melakukan lockdown sampai orang tua santri juga tidak boleh datang ke pesantren. Kemudian setelah itu di hari yang sama tim medis memenuhi permohonan saya dan mengirim tim medisnya dipimpin oleh Dr. Hadi Habib untuk menemui saya di Pesantren Agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor. Tanggal 14 November 2020, saya meninggalkan putri saya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi kami akui akhirnya di tengah pelaksanaan terjadi pelanggaran dan kami mendapat teguran dari pemerintah yaitu DKI. Kami minta maaf dan kami sudah minta maaf secara terbuka dan rekaman, bahkan kami mengaku salah dan kami membayar denda 50 juta rupiah. Tanggal 14 malam kami maulid, tanggal 15 pagi kami dapat teguran dan tanggal 15 pagi itu kami langsung bayar denda 50 juta rupiah.
Jadi tidak ada sedikit pun sepulang saya dari Saudi Arabia dan kota suci Mekah untuk melawan hukum, untuk melawan petugas, untuk mengangkali aturan. Tidak ada. Semua fitnah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, ketujuh, maksudnya 7. Tanggal 15 November 2020, saya mengadakan resepsi pernikahan di rumah saya yang di Petamburan. Lalu tadi tanggal 14 itu akad nikah. Kali ini resepsi pernikahan. Dengan prokes super ketat, seperti undangan sangat terbatas, hanya keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, tidak undang orang luar. Tamu digilir per grup dengan jam berbeda, semua tamu memakai masker dan jaga jarak, dan waktu juga sangat dibatasi. Tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang masuk sehingga tidak mengganggu perawatan sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan tengah masyarakat. 16 tanggal 25 November 2020 banyak kerabat dan sahabat menanyakan kondisi saya dan istri. 17 tanggal 26 November 2020 kami berinisiatif membuat rekaman singkat tentang kondisi kami yang jauh membaik dibanding awal masuk rumah sakit ini. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Jadi masuk rumah sakit ini. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Jadi rekaman itu bukan untuk membuat keonaran sebagaimana fitnah yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. 18 tanggal 27 November 2020 Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu framing, yaitu HR tes positif COVID. Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya lebih akurat dari tes swab antigen. Lagi pula saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID. 19 tanggal 28 November 2020 saya memohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah dengan alasan tadi sudah saya bacakan. 20 tanggal 29 November 2020 saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR saya positif COVID dan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy tersebut. 21 tanggal 30 November 2020 tadi sudah saya sebutkan adanya aksi demo rekayasa. 22 tanggal 1 Desember 2020 saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan karena masih dalam perawatan. 23 tanggal 3 Desember 2020 saya baru keluar dari rumah sakit. Kemudian saya mohon untuk tidak diperiksa. Tapi yang aneh, tanggal 3 Desember 2020 Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FP. Saya tidak paham. Saya sudah sebulan lebih diisolasi, dirawat, saya tidak memberikan pernyataan, tahu-tahu Kapolri memberikan ancaman keras terhadap saya dan FPI. Kemudian tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Adil Imron juga mengancam akan singkat ARS dan FPI. Jadi pernyataan-pernyataan provokatif di televisi, saya akan singkat itu ARS, saya akan singkat Habib Rizik. Dan ini terjadi, saya sendiri nggak paham. Saya sedang sakit, saya sedang diisolasi. Baru keluar dari rumah sakit. Nah, ternyata berikutnya, tanggal 6 Desember, karena di Sentul ini, bagi saya tuh banyak tamu mau datang dan lain sebagainya, banyak sahabat yang tahu. Tidak boleh mengajak ngobrol saya. 1 bulan, saya betul-betul diisolasi. Maka itu saya katakan di sini, tidak betul. Kalau jaksa mengatakan saya tidak pernah melaksanakan isolasi. Saya melaksanakan isolasi di rumah, saya melaksanakan isolasi di rumah sakit, bahkan di penjara. Saat saya di penjara, diisolasi lagi selama 1 bulan. Jadi hampir 2 bulan lebih saya melaksanakan isolasi tersebut. Dan alhamdulillah Allah berikan saya sehat walafiat. Kemudian yang berikutnya yaitu bab keempat, bantahan dan sanggahan.
Berikut ini saya akan menyampaikan dan memaparkan bantahan atas setiap dakwaan jaksa penuntut umum, bantahan atas setiap pasal perundangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan menantu saya, Habib Muhammad Ali Al-Attas, serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata yang sudah begitu baik dan berjasa merawat saya. A. Dakwaan ke-1. Itu pertama, primer, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 garis miring tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 B1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum memfitnah saya dan menantu saya serta memfitnah dirut Rumah Sakit Umi melakukan dengan sengaja penyiaran atau pemberitahuan berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dengan ancaman penjara 10 tahun, lalu diikat dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum ingin menguatkan fitnah dan tuduhan kejinya bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam kejahatan pidana. Di sini saya nyatakan dengan tegas bahwa saya dan menantu saya Habib Muhammad Ali Al-Attas serta Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata terkait kondisi kesehatan saya saat dirawat di Rumah Sakit Umi, kami tidak berbohong atau menyiarkan berita bohong, apalagi melakukan keonaran di kalangan rakyat. Justru yang kami sampaikan kepada kerabat dan sahabat serta masyarakat adalah perkembangan kesehatan yang semakin hari semakin baik dengan bukti hasil tes laboratorium yang dilakukan secara rutin sekaligus untuk menenangkan publik, bukan untuk membuat keonaran. Kalau jaksa penuntut umum fokus kepada keonaran, mestinya Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor yang kolam media menimbulkan kehebohan, mestinya dia yang duduk yaitu di kursi terdakwa untuk dituntut oleh jaksa penuntut umum, bukan saya. Karena kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan jaksa penuntut umum ini dibatalkan demi hukum sekaligus untuk menghentikan kejahatan kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Majelis hakim yang mulia, kriminalisasi pasien, kriminalisasi dokter, kriminalisasi rumah sakit ada satu pelanggaran HAM yang sangat berat dan sangat membahayakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Subsidi. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 garis miring 1946 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ini, jaksa penuntut umum juga memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta dirut Rumah Sakit Umi sudah menduga atau mengetahui bahwa berita kesehatan saya adalah bohong, tapi dengan sengaja disiarkan untuk menimbulkan keonaran sehingga diancam 3 tahun penjara. Dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Bantahan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang subsidiar ini. 3. Lebih subsidiar. Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 1946 junto pasal 55 ayat 1 B1 KUHP. Dengan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 1946 ini, jaksa penuntut umum pun memfitnah bahwa saya dan menantu saya serta dirut Rumah Sakit Umi dengan sengaja menyebarkan kabar yang tidak pasti bahwa itu bisa menyebabkan keonaran di masyarakat sehingga diancam 2 tahun penjara. Lalu lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji dari jaksa penuntut umum. Bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan pertama yang primer tadi berlaku juga untuk dakwaan pertama yang lebih subsidiar ini. Karena kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar dakwaan pertama jaksa penuntut umum baik yang primer maupun yang subsidiar ataupun lebih subsidiar supaya dibatalkan demi hukum karena merupakan kejahatan yaitu kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit. Apalagi Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 adalah undang-undang yang dibuat di awal kemerdekaan Indonesia untuk menjerat para pengkhianat yang menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran buat merongrong kedaulatan Republik Indonesia. Jadi penggunaan Undang-Undang nomor 1 1946 untuk kriminalisasi pasien, dokter, dan rumah sakit adalah kejahatan serius dalam dunia penegakan hukum. B. Dakwaan kedua.
Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Jaksa penuntut umum memfitnah dengan pasal ini bahwa saya dan menantu saya maupun pihak rumah sakit Umi telah dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sehingga diancam 1 tahun penjara. Lalu lagi-lagi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk lebih menguatkan fitnah dan tuduhan keji jaksa penuntut umum. Ini fitnah jahat. Justru saya dirawat bagian dari penanggulangan wabah, kok malah dituduh menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Dan tadi sudah saya sebutkan, majelis hakim, saya tidak pernah menghalangi ketua Satgas maupun anak buahnya untuk masuk ke kamar saya. Saya tidak pernah menghalangi wali kota Bogor dan anak buahnya untuk masuk ke kamar bertanya kepada saya. Tapi wali kota Bogor selaku ketua Satgas tidak menggunakan wewenangnya untuk melindungi saya, untuk memastikan apakah saya COVID atau tidak. Dia lebih suka untuk koar-koar dan rangka membuat keonaran. Jadi bukan kami yang menghalangi, tapi memang Bima Arya selaku wali kota yang ingin mencari popularitas, karena memang dia seorang politisi yang sedang mencari panggung. Karenanya dakwaan kedua ini mesti dibatalkan dari hukum. Dakwaan ketiga, pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan pasal 216 ayat 1 KUHP, JPU lagi-lagi memfitnah saya dan memfitnah mantu saya serta memfitnah pihak rumah sakit Umi telah melawan atau mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat yang bertugas mengawasi atau mengusut atau memeriksa perbuatan pidana sehingga terancam penjara 4 bulan 2 minggu. Lalu penggunaan pasal 55 ayat 1 ke 1 lagi-lagi untuk menguatkan fitnah dan tuduhan keji bahwa kami telah melakukan atau menyuruh atau turut serta dalam tindak kejahatan pidana. Bantahan dan sanggahan saya terhadap dakwaan ketiga sama dengan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan kedua. Karenanya saya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk membatalkan semua dakwaan jaksa penuntut umum demi hukum. Penutup, majelis hakim yang mulia, penasehat hukum yang tercinta, jaksa penuntut umum yang terhormat, dan seluruh pecinta keadilan yang kami sayangi, para hadirin yang menghadiri sidang ini. Akhirnya, di penutup eksepsi saya ini, melalui sidang ini, saya sampaikan doa dan harapan. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan kawan-kawan. Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Kami doakan agar majelis hakim kuat menahan cobaan, menahan tantangan ataupun ancaman ataupun intervensi dari pihak manapun sehingga bisa mengambil keputusan seadil-adilnya. Dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta mengembangkan semua tirani kezaliman. Sekali lagi saya ulangi, kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai, saya serukan untuk bergerak melawan segala bentuk ketidakadilan dan memerangi segala jenis diskriminasi hukum serta mengembangkan semua tirani kezaliman. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya akhiri, kalau saya saja, maaf, saya tidak pernah merasa sebagai orang besar. Tapi kalau saya saja yang menurut masyarakat sebagai tokoh organisasi, sebagai tokoh agama, dikerjai macam ini, dikriminalisasi macam ini, bagaimana nasib rakyat jelata, rakyat lemah dan tidak punya kekuatan? Kalau saya saja bisa dikerjai macam ini, maka rakyat jelata lebih mudah untuk dikerjai. Akhirnya, kepada majelis hakim yang mulia, kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar dalam putusan salah menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya maupun terhadap menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Attas maupun terhadap Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tata, serta membebaskan kami tanpa syarat demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat yang anti agama, yang anti Pancasila, serta membahayakan keutuhan, kesatuan dan kesatuan NKRI.
Akhirnya kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansurna ala a'da'ina wa a'da'ika wa a'da'il ajma'in. Allahumma la tuwaqil a'da'ina wa la minna wa la tusallitum 'alaina bi qulubina wa 'uyubina. Allahumma ij'al kaidahum fi nahrihim wa makrahum 'aidan 'alaihim innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'alaika bil zalimin. Allahumma 'alaika bil zalimin. Allahumma 'alaika bil zalimin. Allahumma farrij jam'ahum wa shaqqi